Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kali ini, kita akan membahas bab 2 tentang menggambar yuk. Kakak harap kalian sudah membuka bukunya ya. Pada halaman pertama, kalian dapat melihat peta konsep. Menggambar pada komputer, kalian dapat menggunakan aplikasi TuxPaint, Drawing for Child, Paint, dan Key Coloring. Nah, Paint meliputi layar paint dan alat-alat gambar. Alat-alat gambar terdiri atas airbrush, brush, fill color, dan dapat kalian gunakan untuk membuat gambar sesuka hati kalian. Poin yang pertama adalah mengenal program pengelola gambar. Apakah kamu masih ingat nama program pengelola gambar di kelas 1? Betul sekali, namanya program Paint. Program pengelola gambar banyak macamnya. Berikut ini program pengelola gambar untuk anak. Yang pertama TuxPaint, yang kedua Drawing for Child, yang ketiga Dunia Mewarnai Anak atau Define Kids, yang keempat Key Coloring Books. Nah, dari aplikasi keempat itu, kalian bisa menggunakan untuk menggambar pada komputer. Lalu, arsitek juga menggunakan komputer untuk menggambar. Mereka menggunakan komputer untuk merancang bangunan. Nah, jadi arsitek itu menggunakan komputer sebagai alat untuk menggambar atau merancang bangunan. Beberapa program pengelola gambar untuk tingkat mahir, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama AutoCAD, yang kedua Adobe Photoshop, yang ketiga CorelDRAW. Nah, ketiga ini yang biasa digunakan para arsitek. Untuk yang poin kedua, mengenal program Paint. Untuk memulai program Paint ini digunakan Windows 10 dan program Paint 2010. Sebenarnya di setiap sistem operasi Windows itu sudah ada Paint-nya. Jadi tidak harus di Windows 10 ya. Jadi kalian bisa menggunakan sistem operasi apa aja kalau untuk menggunakan aplikasi Paint. Nah, yang pertama, memulai program Paint. Kamu harus mengaktifkan dahulu program Paint. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, klik tombol Start. Lalu pada kolom Search, kalian tuliskan Paint. Ketika sudah dituliskan, maka kalian Enter. Atau kalian klik logo Paint-nya itu. Nah, maka yang kedua, layar Paint. Kalian akan melihat layar utama pada Paint. Yang ketiga, alat-alat gambarnya. Gambar berikut menunjukkan beberapa alat gambar pada Paint. Apakah kamu masih ingat alat gambar yang ada di Paint? Nah, yang pertama, fill color. Fill color itu adalah cat tumpah gambarnya. Nah, kalian bisa memberikan warna pada bagian gambar dengan menggunakan atau mengklik fill color. Nah, lalu brush. Brush itu kuas. Jadi seperti pensil tapi lebih seperti kuas hasilnya. Nah, terus lalu eraser itu untuk penghapus. Jadi kalau jika kalian menggambarnya itu salah, maka kalian bisa menghapusnya menggunakan eraser. Terus yang keempat, menyimpan gambar. Nah, setelah kalian menyimpan gambar atau kalian sudah membuat gambar, maka cara menyimpannya agar jika kalian butuh atau ingin melihat kembali hasil gambar kalian, dapat kalian klik file lalu pilih save. Setelah kalian klik save, maka kalian ketikkan file name-nya. Jadi kalian ketikkan nama kalian, misalkan latihan 1. Lalu ketika sudah diketik latihan 1 sebagai pemberi nama file yang ingin kalian simpan, maka klik tombol save. Nah, lalu yang kelima, menutup program Paint. Setelah selesai menggambar dan menyimpan file, kamu dapat menutup program file dengan cara berikut. Nah, arahkan pointer mouse ke pojok kanan layar. Nah, di sana ada size button, ada maximize button, atau ada close. Jadi kalian klik yang logo silangnya itu, maka kalian akan keluar dari program Paint. Lalu untuk latihan berikut, kalian dapat latihan sendiri di rumah. Seharusnya kita praktek ya, karena program Paint itu lebih asik dipraktekkan daripada teori.
Tetapi di masa pandemi ini kakak harap kalian memakluminya atau bersabar sedikit. Kita bahas teori-teorinya dulu, baru kita praktek nanti. Nah, atau kalian bisa praktekkan di rumahnya masing-masing jika ada laptop di rumah atau komputer di rumah. Lalu yang ketiga, C. Menggambar buah sehat. Buka file gambar. Kalian dapat menggunakan alat gambar brush, fill color, atau airbrush untuk menggambar buah-buahan lainnya. Jadi kalian harus mengimport atau memasukkan file gambarnya dulu yang belum diwarnai dari komputer kalian. Nah, setelah itu kalian dapat mewarnainya. Nah, bagaimana sih caranya mengimport atau memasukkan gambar? Nah, kalian bisa melihat langkah-langkah sebagai berikut. Membuka file gambar pada program Paint. Nah, klik kotak file atau tab file, pilih yang open. Setelah open, kalian klik name atau cari gambar yang berada pada simpanan laptop kalian atau yang berada pada harddisk kalian. Jadi kalian dapat memilih gambar-gambar yang sudah kalian simpan yang belum kalian warnai. Ketika sudah diklik gambarnya, maka pilih open. Setelah kalian klik open, maka tunggu beberapa saat sampai gambarnya itu muncul pada aplikasi Paint. Nah, setelah itu kalian bisa mewarnainya atau menggambarnya kembali dengan alat-alat gambar yang telah tersedia tadi. Setelah kalian memahami alat-alat dan kegunaannya masing-masing, kalian bisa membacanya atau kalian bisa melihatnya pada gambar pada layar atau buku kalian. Setelah selesai kalian mewarnai atau menggambarnya kembali, kalian bisa menyimpan gambarnya dengan caranya klik kotak file atau tab file, pilih save, lalu kalian namai apa namanya gambar kalian yang ingin kalian simpan. Nah, gunanya untuk melihat kembali gambar yang telah kalian buat. Nah, setelah kalian ketikkan nama filenya, maka klik tombol save yang ada pada pojok bawah kanan kalian. Itu ada klik save, maka setelah tersimpan, kalian bisa menutupnya kembali, menutup aplikasinya dengan klik pojok kanan atas itu yang gambar X atau gambar silang. Setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mempraktekannya di rumah jika kalian memiliki laptop atau komputer. Jadi, jika kalian memiliki itu semua atau fasilitas untuk praktek komputer, maka dapat kalian gunakan atau manfaatkan dengan baik. Dan jika yang tidak memiliki komputer, maka diharapkan bersabar. Nanti kita akan praktek di sekolah setelah semua berjalan dengan normal. Dan saya dan kakak kira cukup materi kali ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.